Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Poliama Top FM dan juga Cahaya FM di Bualemo, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maile dungga umam tuhuto hari ke-16 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-16 ini saya dengan Pak Ustadz juga dalam keadaan sehat. Harapannya juga para pendengar baik yang ada di Bualemo maupun yang mendengarkan kami melalui Poliama Top FM ya di Gorontalo, insya Allah juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita berdoa bersama, semoga insya Allah puasa ini kita akan sempurnakan dengan berbagai macam amal ibadah Ustadz ya. Walau kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Baik. Dan pada kesempatan kali ini mungkin maulo tamay lapatal suhuru bolohi podungohe putia bingkai Ramadan ya, yang dan yang belum bangun juga cepat dikasih bangun maoli omot. Dan juga perlu dilihat tetangga, jangan sampai masih ada yang mati lampu Ustadz, mati koko mati apa dosa itu Ustadz? Tidak, mau babantu. Oh, babantu. Iya, babantu orang untuk sahur. Iya, pas batok kita diam, "Oi, sudah, melo." Melemo ami bo dong koko dong kepot tulu helati bo malali ipur kiam tulu ati Ustadz. Jadi insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan salah satu yang menjadi momentum di bulan suci Ramadan ini Ustadz, salah satunya yang menjadi penyemangat itu, salah satu yang ada di bulan suci Ramadan adalah dosa-dosa kita diampuni ya. Nah, untuk itu kira-kira apa saja yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ini Ustadz? Pasti semua manusia makhluk hidup di dunia ini termasuk saya, semua manusia dia tak lawode penuh dosa. Ada dosa masing-masing. Tinggal mungkin porsinya yang beda-beda. Nah, itu dulu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita menanti imsak. Ya. Kita berjumpa kembali. Dan ini sudah hari yang ke-16 ya, matuhu-tuhu to Ustaz dari bulan suci Ramadan. Iya. Dan kita membahas tentang hal-hal yang menghapuskan dosa. Yang pertama adalah berwudu. Iya. Jadi wudu itu sebuah sarana untuk menghapuskan dosa kita, di mana dosa itu akan keluar bersamaan dengan air yang jatuh pada saat kita mengusap anggota wudhu kita. Jadi kalau kita berkumur, air kita keluarkan, itu kita berharap dosa-dosa lisan kita itu akan terhapus. Ketika kita mencuci wajah, kita berharap dosa-dosa yang ada di wajah kita akan terhapus. Amin. Ya, kita mencuci kaki, kita berharap dosa-dosa yang kita pakai kaki itu ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, maka itu kita berharap dosa-dosa itu akan gugur bersamaan dengan jatuhnya air wudu tersebut. Jadi ini dengan harapan semua dosa akan dihapus melalui wudu ini Ustaz. Ya. Semakin banyak kita berwudu, semakin berguguran dosa. Ya. Bukan berarti misalnya malah maital tabiyah. Iya, malah pipotaluhu supaya mudu ulangi. Bagus itu supaya juga kadang kan kita kalau melakukan perjalanan atau tiba-tiba ada teman kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, baru kemudian di kerumunan banyak.
dan dimintakan kita untuk, kadang kan kalau kita mau berkabung begitu kan dimintakan untuk sholat jenazah. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah berwudu dari rumah kan, sudah tidak lagi baku cari di mana tanpa wudu, Ya, di mana tanpa wudu. ya. Sudah simpel, langsung siap-siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Ya, kadang-kala kan orang kalau dia tidak berwudu, lagi baku cari di mana tempat wudu, saya harus berwudu dulu untuk melaksanakan sholat jenazah. Nah, Ya. itulah dengan kita sering menjaga wudu juga itu akan mempermudah kita untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah ya, yang itu kita anggap sepele, kadangkala itu hal yang membutuhkan wudu kita. Ya, contohnya itu melaksanakan sholat jenazah. Jadi akan lebih afdal kalau semua aktivitas kita yang baik itu kita sementara wudu, Ustaz ya. Sama dengan apa namanya membaca Quran. Membaca Quran itu kan walaupun tidak wudu, sebagian para ulama membolehkan. Ya. Yang penting dia tidak najis, Ya. ya, tidak dalam keadaan hadas, ya. Tapi para ulama yang lain mewajibkan untuk bahkan menyarankan untuk berwudu dulu. Ya. Walaupun itu ada yang mengatakan itu adalah sebuah afdoliyah, sebuah keutamaan. Ya, ada yang mengatakan memang mengharuskan juga, mewajibkan untuk berwudu dulu ketika mereka melaksanakan amaliyah. Itu tujuannya apa? Supaya kita dalam keadaan suci. Misalnya membaca Quran dalam keadaan suci. Ketika kita melaksanakan hal-hal kebaikan, kita dalam keadaan suci, masuk ke dalam masjid. Walaupun masuk ke dalam masjid tidak mengharuskan kita untuk berwudu dulu. Sebagian para ulama demikian. Karena kita tidak mau sholat, kita hanya masuk ke dalam masjid. Tetapi alangkah lebih bagusnya ketika kita masuk ke dalam masjid, kita dalam keadaan berwudu. Ya, itu tujuannya. Ya, jadi berwudu itu kadang itu sebagai afdoliyah, sebuah keutamaan ketika kita melaksanakan hal itu. Kadang juga tidak diwajibkan, tapi bukan berarti tidak diwajibkan, jangan kita sepelekan juga. Nah, ini kadang-kala kan diremehkan. Oh, kan tidak wajib, berarti biar datang masuk ke masjid juga tidak apa-apa. Nah, ini harusnya alangkah lebih bagusnya, walaupun kita tidak mau sholat, walaupun tidak melaksanakan aktivitas di dalam amaliyah-amaliyah, misalnya sholat ataupun sholat sunnah, kita tetap berwudu supaya kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan suci. Begitu juga ketika kita mau berkabung, walaupun kita misalnya kita dalam keadaan pakaian biasa, tidak mesti tidak menggunakan pakaian sholat, tapi kan kita ketika kita berkabung diminta orang-orang lain untuk oleh keluarga untuk kita menjedekahkan dengan sholat jenazah. Tentunya kalau kita sudah siap dengan melaksanakan wudu, ya tentunya kita tinggal melaksanakan sholat jenazah dengan jamaah-jamaah yang lain. Ya. Berarti kita semestinya banyak-banyak berwudu, Ya. dan juga menjaga wudu kita. Ya. Ini bisa saja menghalangi kita, mengontrol kita untuk Ya. bermaksiat. Ya. Karena elamal kota hama mau tahu tabiat aja, Ya. tidak bermaksiat. Ya. Mau berpegangan dengan lawan jenis saja takut karena akan batal wudu. Ya. Jadi wudu bisa membatasi. Kalau misalnya wudu juga orang bilang, sering saya dengar Ustadz, wanu moingo amarah tinggi, lebih baik berwudu dulu. Iya, karena kenapa kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berwudu itu orang yang marah itu kan dalam keadaan dia marah itu kan api, sementara yang bisa memadamkan api adalah air. Nah, begitu juga orang yang marah, maka yang bisa memadamkan kemarahan itu adalah dengan dia berwudu, ya, karena kemarahan itu dianalogikan dengan api. Yang bisa memadamkan api adalah air. Ya. Sehingga ketika orang berwudu, ya, kemarahan itu adalah api, dan yang bisa memadamkan kemarahan itu adalah dengan dia berwudu. Karena Nabi memberikan solusi. Ya, pertama ketika dia marah dalam keadaan berdiri dia duduk. Kalau dia tidak tetap masih marah, baguling. Kalau tetap baguling tebo ingo-ingo, ya, tetap Nabi mengatakan apa? Ambil air wudu kemudian sholat 2 rakaat. Seperti itu. Siapa tahu setelah berwudu kita akan jadi dingin. Ya, karena kalau kemarahan itu. Kalau misalnya setelah wudu tumpak boma mau ngoda, berarti boma mau latih damango itu dong. Perlu dipertanyakan wudunya. Nah, apakah wudunya ini untuk menggugurkan dosa atau tidak? Atau justru cuman cuci muka? Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang sahur ini jadi wudu itu akan menjadi penggugur dosa kita. Ya. Jadi kalau kita banyak dosa, banyak-banyak berwudu. Atau hanya untuk menghalangi kita berbuat dosa.
maksudnya begini, berwudu itu kalau kita orang yang beriman, tentunya kita tetap tidak lepas dari wudu. Karena kan kita sholat 5 waktu, belum lagi sholat sunnah, ya belum lagi amalia-amalia yang lainnya. Kita membaca Quran, kita terikat dengan wudu. Jadi tidak mesti orang, alangkah lebih bagusnya sebelum dia misalnya dia berangkat ke kantor, dia dia berwudu dulu, ya, dan usahakan dibiasakan ya sebelum melaksanakan aktivitas kantor mereka baca Quran dulu, kan begitu. Yang saya takutkan begini Ustadz, jadi akan ada yang beralasan begini, ente tidak takut dosa, baik yang takut anak sebab wudu tahu, ya kan begitu Ustadz ya. So, jadi tameng, atau tidak karena berwudu bisa menggugurkan dosa yang sebelumnya mungkin seperti itu, sehingga dia mengatakan pengolam tabiah yang penting malah tahu tabiah sudah. Bukan begitu, bukan begitu. Jadi yang dimaksudkan dosa itu adalah dosa-dosa kecil, yang digugurkan itu dosa. Kalau meninggalkan sholat itu dosanya dosa besar. Iya, berarti wudu ini menggugurkan dosa, bukan berarti kita orang meninggalkan kewajiban. Iya, meninggalkan kewajiban. Dan kalau meninggalkan kewajiban dia dosanya besar. Ya, kalau yang dimaksudkan itu menghapuskan dosa-dosa itu dosa-dosa kecil. Kabair, shaghair ya, dosa-dosa kecil. Sedangkan meninggalkan sholat itu dosa besar, termasuk minal kabair kata Imam Az-Zahabi. Ya, jadi memang wudu ini hanya untuk hanya untuk menghindarkan kita untuk bermaksiat. Karena orang yang kasana, orang ini akan melakukan dosa baru terang sementara berwudu, mendingan misalnya ingo-ingo, engkau ham-ham tahu tabiah, jadi dia malah mau ingo, artinya kan gitu. Atau sering-sering berwudu ketika batal wudu lagi, begitu Ustaz ya. Yang dikhawatirkan misalnya malah nggak ajal. Nah, pas kita meninggal dunia dalam keadaan berwudu, kita dalam keadaan suci. Mungkin sebelum tidur kita berwudu juga Ustaz, itu adab tidur. Sebelum tidur kita berwudu. Jangan langsung baguling kesel langsung tidur langsung mangkorok. Langsung ngorok. Jadi usahakan sikat gigi dulu. Kemudian adab tidurnya kan begitu. Setelah itu kita berwudu. Setelah itu kita membaca ayat kursi, baru kemudian al-ikhlas, al-muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditutup dengan ayat kursi dan kemudian ditiupkan di kedua telapak tangan dan diusap ke tangan dan seluruh anggota tubuh kita yang bisa kita usap itu. Ya Ustadz, kalau misalnya puasa tengah malam begini kan biasanya suami istri itu akan menggunakan malam hari untuk berhubungan. Kemudian karena capek tengah malam, semua langsung tidur. Apakah wudu dulu atau karena dingin mau wudu dulu atau semua langsung mandi? Bagaimana Ustadz? Ya kalau aturan dalam mandi wajib dia harus wudu dulu. Kemudian mandi. Ya. Atau cuman wudu dulu baru tidur dulu, nanti gampang setelah semua dekat subuh. Kita nanti semua mandi baru wudu. Karena kalau dia tidur tidur berwudu kemudian tidur, itu bisa membatalkan wudu. Ya. Karena pernah ada ulama yang dia berpendapat, dia mengatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya, dia pertama berpendapat itu. Setelah itu dia tidur. Setelah dia tidur, dia terkentut dalam keadaan tidur itu. Dan dia sadar dia terkentut dalam keadaan tidur dan dia tahu dia sebentar berwudu. Dari sejak itulah dia mengganti pendapatnya yang awalnya boleh tidak membatalkan wudu orang tidur. Dia jadi pindah pendapat membatalkan wudu karena dia tidak tahu dia itu dalam keadaan tidur, dalam keadaan kentut, seperti itu. Kalau ini Ustadz, buka puasa, bagusnya orang wudu dulu sebelum buka atau nanti sesudah buka baru wudu? Bagusnya setelah buka wudu. Bagusnya setelah buka wudu supaya masih fresh itu kita mau sholat. Oh begitu ya Ustadz ya. Jadi setelah buka baru wudu. Iya, itu lebih bagus begitu. Oke. Jadi maksudnya itu kan lebih bagus. Bukan berarti terlarang yang sebelum bukanya. Ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu Ustadz. Ya. Selain yang tadi itu kita kentut berarti batal. Ya. Apalagi Ustadz? Kalau wudu itu membatalkan wudu itu kan yang keluar dari dua saluran. Ya. Kubul dan dubur, maksudnya dari kemaluan dan dari dubur. Jadi membatali talhu tabiah Ustadz kalau misalnya keluar dari kubul dan dubur. Iya. Jadi dua hal itu. Wanu misalnya metuluh seperti yang tadi Ustadz untuk menjaga-jaga saja itu. Maksudnya bagaimana? Yang tak tidur.
Iya, kalau yang tak tidur kan dia naumun mustagrik. Naum mustagrik itu dia tidurnya ngorok. Berarti dia sudah hilang apa namanya? Kesadaran. Nah, hilang kesadaran. Kalau orang hilang kesadaran seperti itu, alangkah lebih bagusnya dia berwudu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ketika dia mau berwudu, dia cuci tangan dulu 2 kali. Iya. Karena kata Nabi apa? Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Iya. Jadi itu yang apa yang mau deu pahu kan. Deu pahu jangan sampai kan. Jadi harus cuci dulu itu tangan. Ya, cuci tangan dulu sebelum dia berwudu. Ya. Cuci tangan dulu, dikasih bersih itu tangan. Karena Nabi mengatakan demikian, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam, ya. Jangan saya bawa kali ahuang uling kan jatah tuh Ustaz ya. Jadi itu yang membatalkan. Kalau makan tidak membatalkan Ustadz ya. Makan minum biasanya. Kalau makan minum, sebagian para ulama berpendapat dia membatalkan itu kalau misalnya dia dibakar, makanan yang dibakar. Makanya maksudnya dimasak gitu. Jadi makanya lebih bagusnya kalau dia mau makan, atau sebagian para ulama berpendapat bahwa yang membatalkan wudu itu adalah makan daging unta. Ya. Maka dalam hal ini, untuk dalam rangka kehati-hatian, alangkah lebih bagusnya habis kita buka baru kita berwudu, supaya alangkah lebih bagusnya begitu. Oke, kalau dapat injang kotoran Ustadz? Ya, kotoran apa dulu? Misalnya kotoran kucing, kotoran. Ya, begini, kita kan bedakan antara kotoran dengan najis. Ya. Kalau najis itu hewannya haram kita makan, itu najis. Jadi kotorannya adalah najis. Misalnya anjing, babi, kan haram kita makan. Jadi kotorannya adalah najis. Ya. Kalau kotoran yang kotoran yang hewan itu halal kita makan, misalnya kotoran ayam, ya, kotoran kambing, kotoran sapi, kan halal kita makan. Ya, kotorannya itu dia adalah najis. Bukan najis, dia adalah kotoran. Dia hanya dicuci saja. Karena dia masuk status kotoran. Yang najis itu kalau dia kotoran yang hewan yang haram kita untuk makan. Ya, seperti kotoran babi, kotoran anjing. Nah, itu masuk najis karena dia haram untuk kita dimakan. Kotoran kalau misalnya Ustadz, saya sementara bapolo anak. Bayi misalnya. Kemudian kan biasanya anak-anak itu kincing, kena pampers. Apakah kita wudu lagi atau tidak usah? Ya, itu kan najis ringan. Najis ringan. Alangkah lebih bagusnya dia berwudu. Alangkah lebih bagusnya dia berwudu karena dia najis yang ringan. Najis yang ringan itu atau para ulama mengatakan dengan bahasa Arabnya najis mukhaffafah, yang ringan. Ya, jadi kalau yang berat itu yang seperti jilatan anjing, makanya dia berat. Jadi harus dicuci dengan tanah, dengan dibersihkan dengan pecek ya, 7 kali seperti itu kan. Ya, itu beda antara najis yang ringan dengan najis yang berat. Baik, ya. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain wudu yang bisa menggugurkan dosa kita Ustadz, ya apalagi kira-kira Ustadz? Iya, selain wudu adalah dengan kita melaksanakan sholat taraweh. Ya. Maksudnya begini, semakin berdiri lama dia, karena kata Nabi tadi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, jadi semakin berdiri lama semakin berguguran dosa. Ya. Jadi semakin berdiri lama dia semakin berguguran dosa. Dan juga berpuasa. Jadi berpuasa kata Nabi apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa. Jadi puasanya betul-betul puasa, jangan mau terus sih. Ya, dia berpuasa terus-terus. Begitu juga melaksanakan sholat tarawih. Dia sholat tarawih betul-betul serius dalam melaksanakan sholat, ya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi puasa dengan sholat tarawih, dua-duanya kata Nabi apa? Akan diampuni dosanya kita yang telah lalu. Itu hal yang sarana kita untuk menggugurkan dosa. Jadi saran saya ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan seperti ini, jangan sia-siakan. Ya, tinggal separuh lagi separuh sudah meninggalkan kita, ya. Tinggal separuh kita jalani ini. Maka jangan tinggalkan kita berpuasa, jangan tinggalkan kita melaksanakan sholat tarawih, ya, karena dengan hal itulah sarana untuk Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ya, karena memang kalau sehari ke-16 begini akan terseleksi oleh alam. Ya, betul. Hingga mahemenggi mau betul tuang otih Ustaz. Betul. Terseleksi wali. Tapi ada juga yang musiman. Ya. Ada yang memang betul-betul dia
dia terseleksi dengan alam, ada yang musiman. Musimannya apa? Kalau bulan Ramadan dia semangat sampai 30 hari. Iya. Ya setelah hari raya sudah selesai. Menghilang lagi. Berarti jauh nali Ramadan kalau begitu kan tuh Ustaz bilang kalau Ramadan itu adalah madrasah. Ya, betul. Di mana yang menentukan itu adalah setelah Ramadan. Ya. Ini setelah Ramadan kembali ulang ke awal, kembali ke laptop istilahnya. Jauh nali orang itu puasa install awal. Ya. Berarti dosa itu yang diampuni mungkin cuma sampai Ramadan itu. Setelah itu tidak punya bekas lagi. Ya. Makanya alangkah lebih bagusnya kalau kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian melaksanakan puasa, usahakan berbekas. Ya, setelah itu kan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu ada puasa Senin Kamis. Setelah itu juga ada sholat tahajud. Ya, setelah itu juga ada qiyamul lail. Ya, kalau di Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Kan cuma beda nama saja. Tapi juknisnya sama. Ya, caranya pelaksanaannya sama. Tinggal kita kan mungkin kalau kita mungkin tidak mau melaksanakan sholat malam karena mungkin sendirian. Kalau sholat tarawih di bulan Ramadan kan sama-sama. Begitu juga puasa. Puasa kan kita tidak mau puasa sendiri karena kita sendiri, yang lain pada makan. Kalau sekarang kan kalau Ramadan kan kita kita sama-sama. Kita malu makan karena orang lain sementara berpuasa. Jadi memang kadang-kala begitu situasi itu kadang mempengaruhi kita. Makanya alangkah lebih bagusnya kalau kita mau ingin berpuasa, carilah komunitas-komunitas mereka itu berpuasa. Ya, berpuasa Senin Kamis. Ya, alhamdulillah misalnya di Masjid Jami kita itu ada buka puasa sunnah. Ya, puasa Senin dan puasa Kamis. Itu buka puasa. Saya kadang-kala kalau lupa hari, saya mendapat lihat di situ. Kalau sore saya mau lewat di situ, ada orang semula alas tikar untuk persiapan buka puasa. Oh, berarti kalau bukan hari Senin, hari Kamis ini. Kamu dapat tahu ketika mereka buka puasa seperti itu. Ada yang bilang juga Ustadz bahwa puasa itu antara diterima oleh Allah dengan tidak. Ya. Ditentukan oleh setelah Ramadan. Betul. Jadi misalnya lapatau Ramadan tio boleh waling ada laptop, kembali ke laptop, tidak ada amal ibadah lain, berarti tidak terterima puasanya. Itu ada orang yang saya bilang begitu. Iya, karena dalam kaidah mengatakan apa? Jazaul khair khairum ba'dah. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi ketika dia mengatakan puasanya diterima, lihat apakah setelah bulan suci Ramadan dia masih berpuasa atau tidak. Berarti kebaikan itu tidak terterima. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan kebaikan yang sama di luar dari bulan suci Ramadan. Sama dengan begini, orang kadang-kala kalau umroh, dia semangat sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Ya, dia semangat sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Nah, ketika dia pulang di kampung halamannya, ya, dia tidak pernah sholat di masjid. Ya, dia tidak pernah sholat berjamaah dengan jamaah orang-orang di sekitar dia. Dia mungkin kalaupun dia sholat, dia tidak pernah sholat di masjid, ya, di masjid manapun. Kadang-kala kan orang dia tidak sholat di masjid dekat rumahnya, tapi dia sholat di tempat lain. Ya, bisa aja kan begitu. Oh, itu masih sholat itu. Ada orang yang memang dia tidak sholat sama sekali. Ya, dia tidak sholat berjamaah, dia tidak pernah sholat, bahkan dia tidak sholat. Dia hanya bersemangat ketika dia sholat melaksanakan sholat itu nanti di umroh. Nah, ini yang kata Nabi. Orang kadang-kala kan dia ukur, masya Allah sudah jadi Pak Haji, jadi Pak Umroh dia ini ya. Dia rajin ibadah. Tapi hanya di sana dia rajin ibadah. Ketika dia balik ke kampung halamannya, dia tidak lagi ibadah. Ini dia tidak bisa jadi dia bukan haji mabrur. Bisa jadi dia bukan umratun mabrurah. Karena apa? Karena dia hanya beribadahnya hanya di tanah suci. Ya, makanya ukurannya bukan dilihat dia ibadah di tanah suci. Ibadah di tanah suci juga itu kita harus ukur. Memang betul itu ada keutamaan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika dia balik ke kampung halamannya, semangat dia beribadah di Masjidil Haram, semangat dia beribadah di Masjid Nabawi sama dengan semangat dia beribadah di kampung halamannya. Begitu juga semangat dia beribadah di bulan suci Ramadan, usahakan semangat itu di bulan suci Ramadan dia melaksanakan sholat tarawih, dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, sama semangatnya dengan dia melaksanakan melaksanakan ibadah-ibadah di 11 bulan yang akan datang di luar dari bulan suci Ramadan. Nah, disitulah diukur apakah dia benar-benar berpuasa, benar-benar sholat tarawih dengan sebetul-betulnya. Terlihat ketika berlalu bulan suci Ramadan, dia masih semangat melaksanakan ibadah tersebut. Sama dengan kita sekolah Ustadz ya. Sudah 5 tahun kita orang kuliah. Nah, setelah dapat ijazah, kemudian lulus tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Bahkan taruh di situ DP tugas mau disuruh kerja sama orang lain. Bahkan taruh di situ itu nilai mau dia jangan minta-minta. Dia jangan selem. Oh, berapa SKS hitung coba Pak, berapa SKS itu? Satu SKS bayar 100.000 Pak. Jadi 3 SKS 300.000. Ya, dia sogok lagi. Dia minta itu nilai seperti itu. Ini kan jadi masalah. Berarti keilmuannya tidak tertancap. Yang penting ada sarjana sudah selesai. Sarjana ya. Jadi makanya jangan heran banyak pengangguran sekarang ini. Karena
mungkin kualitasnya tidak dia peroleh, cuma dia mengejar yang penting sudah sarjana. Yang penting dapat nilai. Yang penting dapat nilai, sudah. Selesai. Sama dengan orang belajar kan begitu. Kadang-kala targetnya bukan dia dapat ilmu, tapi targetnya apa? Dia dapat nilai. Ya, ini kan mindset yang salah, mindset yang keliru. Harusnya apa? Yang dia cari itu adalah kepahaman. Yang dia cari itu adalah kematangan dalam ilmu. Kalau dia sudah dapat kematangan dalam ilmu, nilai itu gampang. Perlihatkan saja, saya ini belajar baik-baik Pak, berarti belum kasih nilai kayak saya. Nah, saya pernah begitu, saya penilai dikasih di bawah, baru kemudian saya protes, saya bilang saya tidak belajar, saya tahu ini, masa saya penilai di bawah daripada orang yang kaslan, orang yang tidak jaga masuk. Nah, ini standarnya apa? Nah, kita bisa protes seperti itu. Jadi tujuannya apa? Supaya benar-benar kita ini belajar bukan untuk nilai, kita belajar untuk mematangkan diri kita, supaya kita ketika kita dapat ilmu, kita benar-benar keluar dari pembelajaran tersebut, kita sukses. Suksesnya karena apa? Karena kita kuasai ilmu ketika kita duduk di bangku kuliah, di bangku ketika kita melaksanakan sekolah pendidikan. Nah, itu penting. Kadang-kadang karena target nilai, oh sudah. Ketika dia di tempat kerja, dia mau lupa ingat, pernah saya belajar kamar ini, tidak tahu kapan Karena apa? Karena mau dia ingat ini, karena dia kejar nilai, bukan dia kejar kualitas dirinya. Kalau dia kejar kualitas dirinya, dia pasti ingat, oh ini di semester begini, oh ini di kelas begini, saya tahu ini DP ini, bagaimana saya kerja. Karena apa? Profesional dalam ketika dia mendapatkan ilmu tersebut. Sama dengan ini puasa, Ustadz. Kalau hanya mengejar yang penting orang dapat tahu kamar ada apa puasa, kan yang penting sudah di Idul Fitri sama nangis. Sudah kan 30 hari puasa berapa ente 30 hari sudah dapat lihat kan, sudah selesai. Cuma itu kerja setelah puasa selesai. Ya, kembali ke instalan awal. Sementara puasa rajin sekali bau tuh. Karena katanya menggugurkan dosa ini wudu, tarawih menggugurkan dosa, puasa menggugurkan dosa. Semangatnya luar biasa. Setelah puasa tidak berbekas. Berarti puasa tidak memberikan bekas kepadanya, Berarti puasa, makanya orang jadikanlah puasa itu sebagai sarana untuk kita hijrah. Mungkin kalau sebelum puasa kita berlinang dengan maksiat, berlinang dengan sebuah kekotoran dosa, maka ketika Ramadan datang kepada kita, usahakan Ramadan mampu merubah kita. Bukan malah justru kita kembali kepada maksiat kita setelah Ramadan berlalu. Berarti Ramadan gagal dalam mendidik kita. Sama dengan orang tadi itu yang duduk di bangku kuliah, dia hanya yang penting dapat nilai, sudah yang penting dapat nilai. Dia belajar sama Tibali Isi bisa bahasa Inggris, sudah yang penting dia dapat nilai. Dia tidak mau tahu itu tensis itu bagaimana. Dia tidak tahu, dia tidak mau tahu itu. Yang penting saya dapat nilai dari Tibali Isi. Ya, ini kan masalah. Harusnya ketika dia belajar dari Bali Isi, bagaimana dia paham itu tensis. Bagaimana dia tahu itu bahasa Inggris. Baru itu dia tahu, oh, berarti saya ini betul-betul belajar. Urusan kalau Tibali Isi kasih nilai di bawah, Bali Isi saya ini ada belajar. Kenapa saya ini saya sok kuasai tensis, berarti Bali Isi kasih nilai rendah saya. Tapi kalau protes. Tapi kalau puasa kan Allah yang menentukan nilai. Allah yang menentukan kita orang pepuasa ini. Kalau puasa, kalau tensis atau apa nilai bahasa Inggris, nilai matematika itu kan ditentukan oleh dosennya, kan masih bisa mau protes. Tapi kalau misalnya nilai Allah puasa, maha adil. Allah maha adil. Allah tidak sama dengan manusia. Tidak mungkin ente protes sama Allah. Tidak mungkin saya punya nilai. Allah maha adil. Allah maha adil. Jadi keputusan Allah itu keputusan yang terbaik. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu kadang keputusannya keputusan bilohe, keputusan perasaan. Tapi kalau Allah maha adil, Allah sebaik-baik hakim menghukumi sesuatu. Jadi tidak boleh kita protes. Ketika Allah menghukumi itu sudah yang paling terbaik, sudah yang paling adil. Segala sesuatu ada hikmah di balik hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan protes, ente mau protes. Siapa dulu ente? Ente lebih jago dari Tuhan. Misalnya dia mau protes, saya baca Al-Quran. Oke, silakan ente bicara. Kita pakai kamar ente petangan yang pegang Al-Quran. Silakan. Pernah di zaman Nabi pernah mengisahkan ada orang yang dia baca Quran, tapi dilemparkan di api neraka. Orang yang berjihad dilemparkan di api neraka. Orang ini protes. Wahai Allah, saya ini orang rajin baca Quran. Wahai Allah, saya ini berjihad. Apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran ingin dikatakan sebagai qori. Engkau berjihad ingin dikatakan sebagai pemberani.
kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Jangan sampai demikian. Maksudnya dia memperlihatkan saya ini rajin baca Quran selama bulan suci Ramadan, saya ini baca Quran. Saya ada puasa ini Ramadan, abah lapar, abah tahan haus apa semua. Karena apa? Bukan karena malu sama teman abah puasa dia Allah ikut puasa. Bukan karena lillahi ta'ala. Ya, inilah yang harus kita perbaiki niat kita. Masih ada sisa separuh dari bulan suci Ramadan ini, kita perbaiki niat kita perbaiki kondisi kita dalam melaksanakan ibadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada subuh kali ini hal-hal yang menggugurkan dosa adalah wudu dan juga sholat tarawih dan juga puasa di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa Ustadz sudah 30 menit kita dan bolong pemotama medengku imsak Ustadz kita. Ya, insyaallah kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.